Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesina Intan Pratiwi, SPMC, dosen Fakultas Teknik Universitas Semarang. Dalam hari ini, saya mengampu mata kuliah perkerasan jalan dengan bobot 3 SKS. Di dalam mata kuliah perkerasan jalan ini, merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 5 pada program studi S1 Teknik Sipil di Universitas Semarang. Di dalam hari ini, perkerasan jalan, kita akan mempelajari tentang bagaimana jalan raya itu dibangun, kemudian dirawat agar aman, nyaman, dan juga tahan lama. Materi perkerasan jalan ini juga mencakup berbagai jenis perkerasan konstruksi jalan, contohnya seperti flexible pavement atau perkerasan lentur, kemudian rigid pavement atau perkerasan kaku, dan juga overlay sampai dengan pemeliharaan jalan raya itu sendiri. Di dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mampu berkolaborasi dengan rekan sekelas di dalam perkerasan jalan, kemudian mampu menerapkan prinsip socio-engineering di dalam memecahkan masalah teknik sipil, kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan khusus di dalam pekerjaan teknik sipil, dan juga memahami konsep bagaimana dasar dari perkerasan jalan di dalam menganalisis maupun dalam perencanaan jalan raya. Kemudian adalah menguasai berbagai perhitungan perkerasan jalan dan juga memahami prinsip dasar dari perkerasan jalan itu sendiri. Di dalam mata kuliah ini, itu terbagi ke dalam 16 minggu pembelajaran. Di awal perkuliahan, itu akan dikenalkan pada konsep dasar perkerasan jalan dan perkerasan lentur. Dan kemudian nantinya itu juga belajar tentang lapisan-lapisan jalan, mulai dari tanah dasar, subbase, base course, kemudian hingga lapisan aspal di atasnya. Kemudian juga akan masuk ke materi yang lebih mendalam seperti karakteristik dan produksi aspal, beban lalu lintas kendaraan, dan juga perencanaan tebal lapisan perkerasan lentur dengan metode Bina Marga 2017. Setelah ITS, nanti mahasiswa akan mempelajari perkerasan kaku, beton, jenis sambungan, ribat, dowel, hingga menggunakan metode perencanaan seperti ASTO 1993 dan Bina Marga. Jadi nanti juga akan belajar bagaimana mengidentifikasi kerusakan jalan dan bagaimana untuk cara memperbaiki jalan. Adapun tujuan dari mata kuliah ini bukan hanya membuat paham secara teori saja, tetapi juga terampil dan siap praktek di lapangan. Harapannya mahasiswa mampu berkolaborasi di dalam tim teknik sipil, menerapkan prinsip socio-engineering, juga menguasai bagaimana perencanaan tebal lapisan perkerasan, baik lentur maupun kaku. Mampu mengidentifikasi kerusakan dan bisa memberikan solusi perbaikannya seperti apa. Dalam hal ini, penilaian di dalam mata kuliah ini mencakup kehadiran itu 10%, tugas yang terstruktur dan mandiri itu 20%, ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester itu 40%. Dan juga nantinya mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan tugas besar, studi kasus, dan latihan soal agar siap menghadapi dunia kerja. Materi di dalam perkuliahan ini disusun berdasarkan referensi yang kuat, seperti ASTO Guide for Design of Pavement Structure tahun 1993, Manual Desain Perkerasan Jalan dari Bina Marga, kemudian buku karya para ahli seperti Hadiatmo, Sudarsono, dan Oglesby. Sekian, terima kasih.
saya sampaikan beberapa pemahaman untuk materi mata kuliah perkerasan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk malam hari ini Bu Yesina akan menyampaikan materi tentang perencanaan lapisan perkerasan lentur yang pertama ya. Masih ingat waktu Bu Yesina pernah menjelaskan tentang bagaimana kita merencanakan jalan baru maupun peningkatan jalan yang di pertemuan sebelumnya. Jadi Bu Yesina di sini akan membahas yang pertama parameter perencanaan di lapisan konstruksi jalan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi dari pelayanan konstruksi. Yang pertama itu kita harus tahu fungsi dan kelas jalan itu sendiri. Kelas jalannya kan pasti masih ingat ya, di tabel itu kan ada banyak, kelas 1, 2, 3, atau dia masuknya di kelas jalan arteri, masih ingat? Atau di kelas jalan apalagi? Kolektor. Nah, itu. Terus bagaimana dari kinerja perkerasannya itu tadi? Terus bagaimana UR-nya, umur rencananya? Umur rencana itu kalau kita jalan baru kan bisa sampai 10 sampai 20 ya, masih ingat? Biasanya pernah membahas sebelumnya. Kalau peningkatan itu bisa sampai 10 sampai 15. Tergantung, ya kan? Kita mau merencanakan jalan itu yang bagaimana? Kan begitu. Terus kita juga harus tahu beban lalu lintas dari kendaraannya. Begitu. Terus bagaimana sifat dan daya dukung tanah dasarnya? Pasti kita juga memikirkan tanah dasarnya itu sebelum kita merencanakan jalan, itu kita harus tahu dulu tanah dasarnya itu dia sifatnya apa. Entah dia tanah lempung atau dia tanah padat, kan begitu. Kita harus tahu dulu itu kan. Kemudian kondisi lingkungan, kanan kirinya itu perencanaan sebelum dibuat jalan, kanan kirinya ada nggak drainasenya. Nah, jadi ketika musim hujan, aspal dia tidak rusak, jadi sifatnya aspal dia kedap air. Masih ingat ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Bentuk geometrik jalannya, apakah dia itu gunung atau bukit atau datar? Masih ingat? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk kinerja perkerasan jalan, di mana satu, untuk safety segi keamanannya, itu ditentukan berdasarkan gesekan akibat adanya kontak antara ban sama permukaan jalannya. Dan yang dimaksud di sini adalah ban kendaraan, beban muatan. Artinya entah yang lewat itu kendaraan jenis ringan atau berat. Kan macam-macam ya. Ada MC, ada LV, ada heavy. Masih ingat ya itu ya, kan jenis kendaraannya beda-beda. Bagaimana dengan wujud perkerasannya? Dan fungsi pelayanan di sini ini jadi satu kesatuan biar si pengemudi kendaraannya itu dia merasa aman ketika di jalan. Begitu. Terus selanjutnya lagi, bagaimana untuk tingkat kenyamanan ditentukan berdasarkan anggapan. Jalan itu disediakan untuk apa sih? Jalan itu dibuat untuk apa sih? Kan begitu. Jalan disediakan itu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada si pemakai jalan, agar kita berkendaranya juga nyaman. Di sini kenyamanan itu sebenarnya merupakan faktor yang secara subjektif. Kenyamanan berkaitan dengan bentuk dari fiksi perkerasan yang bisa diukur secara objektif. Wujud dari perkerasan itu juga bisa diperoleh dari sejarah perkerasan jalan. Makanya itu tadi, perkerasan jalan itu dibuat, ada nggak sebelumnya pernah dibuat, apakah itu dia tanah bebatuan sebelumnya dibuat aspal, atau dia mungkin tanah yang sawah mungkin ya, biar, kadang orang, ternyata itu banyak kegiatan aktivitas warga itu susah, jadi untuk membantu masyarakat kita harus bikin aspal Bu, dan sebagainya, bla bla bla, alasannya itulah. Ya, harus tahu dulu, jalan itu yang dilewati itu masuknya jalan kota, umum, provinsi, atau sebagainya. Karena di situ ada pemukiman, ada kegiatan aktivitas, mungkin anak sekolah, ada yang ke pasar, dan sebagainya. Makanya
ketika gelaran pekerasan jalan untuk aspal itu kita harus tahu dulu, kita tuh mau merencanakan jalan yang lewat itu siapa aja sih yang boleh. Boleh nggak truk lewat, boleh nggak mobil lewat, boleh nggak motor itu lewat, kan begitu, betul ya. Nah, untuk dari segi pelayanan itu jalan bisa dinyatakan sebagai nilai dari rata-rata yang diberikan oleh si pemakai jalan itu sendiri. Nah, ini untuk indeks permukaan, nilai IP-nya. Kalau di indeks permukaan IP ini 01 sangat atau 2 ini fungsi pelanannya sangat, jadi nilai terendah itu ada di 0, berapa sampai 1 atau 1 atau 2 ini minim. Maksudnya gini, indeks permukaan ini indeks permukaan yang sifatnya bagaimana ketika saya merencanakan awal dengan IP indeks yang rencana. Itu ada tabelnya loh, indeks permukaan sama yang nilai DDT. Itu ada grafiknya, masih ingat? Oke, terus ini ada indeks kondisi jalannya, permukaan jalannya. Kemudian ini untuk lalu lintasnya. Nah, kalau kita bicara tebal pekerasan jalan itu ditentukan dari nilai besar beban yang dipikul. Diperoleh dari apa? Analisa lalu lintas di saat ini, berarti dia kondisi existing, betul nggak? Oke, terus bagaimana untuk perkiraan pertumbuhan jumlah kendaraannya maksudnya? Kendaraan selama umur rencana. Umur rencana berarti yang kita rencanakan itu tadi berapa? 10 sampai 15 atau 15 sampai 20 itu tadi. Nah, ini untuk beban sumbu standar. Itu ada tabelnya kan? Ingat? Ada tabelnya. Jenis kendaraan yang memakai jalan itu beraneka ragam variasi antara ukuran, beban, sama konfigurasi sumbu. Kalau masih ingat ada tabelnya, itu ada gambar truk, ya kan? Oh ini masuknya itu Bu, sumbu tandem roda tunggal, masih ingat? Itu ada tabelnya. Terus ada yang persentase, betul? Oke. Nah, maka beban standarnya adalah beban sumbu tunggal roda ganda itu seberat 18.000 pounds, yang artinya atau 8,16 ton. Ini beban untuk standarnya, beratnya, ini tekanan anginnya, dan ini untuk jaraknya, lebar untuk apa itu namanya? As ya, as kendaraannya. Nah ini tadi, ini awal mula untuk yang tadi saya bilang, nilai ESAL, equivalent standard axle load, yang dimana kalau misalkan tadi kendaraan ringan 2 ton, berarti dia beban untuk sumbu tipenya itu 1/1. Kalau di tugas besar masih ingat ya, pembagian tonase kendaraan itu kan kenapa bisa 1/1? Ini bisa pakai tabel ini, distribusi beban sumbu dari kendaraannya. Bisa pakai ini, persentase, atau yang tabel satunya itu loh, yang ada sumbu tunggal, roda tunggal, ingat? Nah itu. Nah ini untuk mencari nilai ESAL-nya. Kemudian ini ada lagi lintas ekivalen. Lintas ekivalen di sini adalah repetisi beban yang dinyatakan di dalam lalu lintas sumbu standar yang diterima oleh konstruksi jalan. Jadi nilai ekivalen permulaan itu besarnya lintas dari ekivalen pada saat itu jalan dibuka. Berarti pada saat pertama kali dibuka, berarti dia harus pakai nilai LHR yang keberapa berarti? 2. 2 apa 1 ini? Ini kan rumusnya. Jadi yang dipakai apa? 1, 2, atau 3? Masih ingat nggak? Kalau yang lintas ekivalen akhir, berarti dia pakainya yang LEP. 1 plus R, pakainya 2 toh? Pakainya 2. Terus yang ini LEA, LEA ini dari akhir, berarti dia pakai nilai dari rumusnya, benar nggak? Yang LEA, Anda pakainya LHR yang keberapa? 3. Bu, kok bisa sih ketemu itu? Kita pakai angkanya yang mana? LHR yang tadi awal. Data distribusi kendaraan itu kan macam-macam. Kalau yang di contoh soal itu ada jenis data sumbu kendaraan itu toh? Ada berapa waktu itu? Kendaraan ringan 2 ton, bis, truk 2 as 13 ton, truk 3 as berapa? 20 ton, terus truk berapa? 5 as
30 ton, itu kan macam-macam. Kita menghitung dari LHR rata-rata jenis kendaraannya itu semua, toh? Ya, biar bisa untuk ngitung lintas ekuivalennya. Nah, ini untuk bagaimana pedoman penentuan jumlah lajur. Lajur sama jalur itu berbeda loh ya. Jauh-jauh, depan kampus kita itu berapa lajur? 4. Tahunnya dari depan kampus itu loh. Kalau Anda bilang 4 lajur, berapa arah? 2 arah. Oke. Terus berarti untuk nilai koefisien distribusi lajurnya, ini kan ada berarti 6 ya. Ini untuk kendaraan ringan, ini kendaraan berat. Berat total kurang dari 5 ton. Kalau kita merencanakan misalkan dari umur rencana yang pertama kali, kalau kita bicara, oh ternyata dapatnya itu Bu, datar, tipe alinyemennya datar, tipe apa berarti tipe tanah itu ya. Terus ketemunya sekian Bu LHR rata-rata. Oke, berarti Anda pakai berapa? Saya pakainya 4 lajur 2 arah Bu. Berarti yang saya pakai itu adalah berapa? 0,3 sama 0,45. Ini adalah nilai koefisiennya, nilai C-nya. Jadi tiap anak nanti kan tugasnya itu kan berbeda ya. Tugasnya berbeda dan kemudian cara penentuan ini tadi kan saya baginya ini, penentuan jumlah lajur, koefisien distribusi lajurnya. Anda 4 lajur ini berarti pakainya yang mana? Ada tabelnya, jadi nggak sembarangan Anda bisa milih. Gitu ya. Terus ini ada kita bicara daya dukung tanah, masih ingat? Kadang nilai CBR itu paling nggak kurang dari berapa? 6%, betul nggak? CBR itu apa? California Bearing Ratio. Iya ngerti ada tulisannya. Ibu bisa nih baca gitu. MR ini apa? Modulus dari nilai resistennya. Ini modulusnya, DCP-nya. Masing-masing di daya dukung tanah itu kan pasti ada kayak grafiknya atau itu. Nilai DDT sama CBR. Anda kan tarik garis atau itu. Nah, berarti nilai yang dari nilai DDT rencananya awalnya itu berapa sama yang perencanaannya itu berapa, itu kan beda narik garisnya, betul nggak? Ya kan? Jadi berbeda. Cara nariknya pun nggak langsung asal Anda langsung pakai narik garis gitu, nggak boleh. Itu dicek dari 0 sampai 10 itu berapa mili. Anda dapatnya berapa itu nilai DDT-nya, betul nggak? Tarik garis dibagi, ya kan? Baru Anda bisa narik garisnya. Yang tabel itu tadi loh, grafik itu tadi loh. DDT sama CBR. CBR-nya bagaimana Bu? Itu bisa menentukan bisa kurang dari 6%. Kalau misalkan kita nggak tahu nilai CBR-nya dari mana Bu? Asumsinya gimana? Oh kita cari angka ganjil. Jumlahnya berapa? Dari data lab kan, lab tanah kan. Benar nggak? Itu kan ada rumusnya tuh, persentase. Harusnya jumlahnya berapa? Paling enggak. Harus jumlahnya 100% toh. Dari baru ketemu nilai CBR segmen. Betul nggak? Iya. Sampai sini paham? Oke. Saya lanjutkan. Ini untuk nilai CBR ya, yang tadi saya bilang. CBR rata-rata, loh kok mati? Oke. Terus ini, kemudian ini CBR metode grafis, kalau ini ruasnya tergantung ya, ini untuk segmennya, tabelnya. Nah ini untuk contoh dari CBR segmen metode grafisnya. Nah ini ketemunya berapa? Kenapa sih harus 90? Padahal yang namanya kelas jalan itu kan ada yang 50, ada yang 60, ada yang 90 kan begitu. Kenapa alasannya harus 90? Masih ingat? Kenapa kita harus milih kelas jalannya itu 90? Ayo, siapa yang masih ingat? Karena nilai apanya? Masih ingat nggak? Kelas jalan kan ada yang 50, 60. Kelas apa tuh tanah tuh loh? Masih ingat kan? Jadi kenapa harus milih 90? Ayo, ini nilai tugas loh. Yang kemarin tuh masih tugas keluar kan?
Apa? Alasannya kenapa kok milihnya 90? Kenapa kok nggak 60, Bu? Gitu kan. Kelas jalannya. Tanah gitu. Kenapa? Iya, kelas A alasannya? Oke. Oke. Boleh itu boleh. Nah, sekarang bagaimana untuk kondisi lingkungan sama pengaruhnya terhadap konstruksi. Nah, ini dari pelakuan material. Oke, kalau kita bicara bahan material, ini bisa terjadi penurunan dari segi tingkat pelayanan jalan itu sendiri, sama tingkat si penyamanan perkerasan. Artinya begini, kalau misalkan tingkat pelayanan jalan mengalami nilai turun ya, karena satu dari cuaca yang mungkin panas banget, itu kan juga aspal bisa retak, betul nggak? Dan retaknya pun dia tidak satu acak kan. Nah, apalagi kalau dia musim hujan, itu juga aspal pecah. Padahal aspal itu harus sifatnya kedap air. Nah, berarti ketika membuat gelaran aspal itu kan harus tahu dulu ketika masak aspal itu dengan suhu berapa? 100. Nah, campurannya aspal itu apa? Bahan pengikatnya ketika dimasak pakai apa? Masih ingat nggak? Nggak apa-apa, ngomong apa? Siapa yang bisa tunjuk kalian? Bahannya untuk campuran aspal itu tadi loh, ketika pas masak itu apa? Pakai oli. Terus selain oli apa? Apa? Binder aspal, boleh. Ini ada yang faktor lainnya ya, faktor lingkungan. Ini ada air tanah sama hujan yang tadi saya bilang. Kemudian ada kemiringan dari medan jalan, entah dia posisinya miring atau enggak, gitu kan. Kenapa? Untuk dia biar enggak kena aspal, biar dia enggak rusak. Makanya itu tadi kemiringannya ketika aspal itu jalannya dia terlalu nikung enggak? Betul enggak? Seperti jalan apa berarti biasanya? Bukit. Betul? Tuh. Terus ini perubahan temperatur bahan aspal. Temperatur ini yang dimaksud temperatur apa? Suhu. Oke. Nah, itu dari Bu Yesina ada pertanyaan mengenai tadi CBR atau apa lagi? Lajur, jalur. Oke. Yang seperti saya jelasin tadi, untuk beban sumbunya itu kan untuk tunggal antara roda ganda, betul nggak? Beban standar itu tadi kan untuk beban sumbu tunggal dengan roda ganda yang digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan perkerasan jalan. Makanya itu tadi beban sumbu tunggal itu tadi beratnya sampai 18.000 pound. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelayanan konstruksi? Tadi masih ingat nggak? Ada umur rencana. Ada apa lagi? Umur rencana. Ini tadi. Ada fungsi kelas jalannya. Ada beban lalu lintas kendaraannya, ya kan? Ada sifat dari daya dukung tanah itu sendiri, bahkan bagaimana untuk kondisi lingkungannya,
bentuk geometrik jalannya. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan untuk konstruksi perkerasan jalan. Jadi ini item-item penting, faktor-faktor penting yang ketika kita akan merencanakan jalan, aspal terutama. Begitu. Jadi umur rencana itu, Bu, boleh nggak kalau misalkan di dalam sudah ada jalannya, peningkatan jalan, tapi kita juga mau biar ternyata sekian tahun rusak, Bu. Berarti kita boleh nggak untuk membuat peningkatan jalan? Boleh. Berarti umur rencana sampai berapa paling nggak? Kalau sudah ada jalan sebelumnya kan paling nggak antara 5 sampai 10 atau 15 lah. Itu. Jadi tetap kalau kita buat aspal itu harus ada tetap maintenance-nya juga sama aspal itu. Kalau Anda lihat orang bikin jalan tuh kan mesti ada, oh ini bagaimana nih aspalnya, misalkan nggak usah jauh-jauh deh, misalkan di tol, ada nggak tuh kalau kita lagi nyetir mobil itu kan mesti pas kondisi cuaca panas, kadang kalau jarak pandang mata kita kan mesti kayak ada yang air di tengah-tengah tuh, kadang tuh jarak pandang mata kita, tapi ternyata nggak ada kan. Nah kayak gitu, berarti kan sifatnya aspal itu sendiri apa, masih ingat? Elastis, kedap air, terus apa lagi? Loh, aspal loh. Terus kalau misalkan cuaca lagi hujan saking derasnya, kadang aspal itu bisa bikin kita ban kendaraan mobil, atau itu kan masih bikin kita apa bahasanya ya, aus ya, apa tuh, ngeslip kan. Makanya kalau kita di tol kondisi cuaca hujan deras itu kan masih, kenapa harus pelan-pelan, kecepatannya harus dikurangi, iya itu tadi biar nggak kena slip. Apalagi tol aspal itu kan mesti biasanya dia lurus saja, nggak ini kan, maksudnya nggak ada kayak jeda untuk ini kan. Makanya ketika musim hujan deras tuh kita harus hati-hati jarak pandang, terutama si pengemudinya gitu loh, bener nggak? Iya. Ada pertanyaan lagi Mbak, Mas? Cukup. Oke, terima kasih untuk waktunya perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah kekerasan jalan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.